Kenapa umat pilihan terbuang? Karena mereka berdosa. Karena mereka jahat. Di akhir zaman Alkitab mengatakan, kamu yang jahat, teruslah berbuat jahat. Kamu yang najis, teruslah, lanjutkanlah berbuat najis. Kamu yang malas bertuhan, lanjutkanlah malas bertuhan. Kamu yang bersungut-sungut dan marah-marah saat dengar firman, lanjutkanlah kekerasan hati. Kamu yang lari kalau dengar firman Tuhan menegur dosamu, lanjutkanlah terus seperti itu. Dan biarlah yang jahat makin jahat, yang baik makin baik. Yang berdosa makin berdosa, dan yang suci hidupnya biarlah makin suci. Di akhir zaman Bapak Ibu, di zaman ini di mana kita berada, kita mendengar perang dagang antara Amerika dengan Cina dan lain-lain sekutu-sekutu mereka. Di zaman ini Bapak Ibu, kita akan mendengar perang kebaikan dengan kejahatan. Yang baik makin baik, yang jahat makin jahat. Yang cari Tuhan makin gigih, yang berdosa makin berdosa. Yang jauh dari Tuhan makin jauh dari Tuhan. Karena waktunya sudah dekat. Lonceng akan segera dibunyikan. Kedatangan Tuhan akan segera tiba. Maka betapa pentingnya kita jaga hidup di zaman ini. Betapa pentingnya kita cari di mana kita mau bergabung. Di kelompok yang jahat makin jahat, atau di kelompok baik makin baik. Di kelompok yang cari Tuhan makin cari Tuhan, atau di kelompok menjauh makin menjauh dari Tuhan. Perlu tentukan posisimu. Mau ikut siapa? Mau bergabung di mana? Yang setengah-setengah atau yang betul-betul serius? Yang bertuhan atau sekedar beragama? Silakan posisikan dirimu. Ini akhir zaman. Semua akan ditampi. Pasti semua akan ditampi. Apakah saudara kita hanyalah kulit-kulit daripada padi akan terbuang? Dan kalau kita adalah betul-betul beras akan tersisa di atas tampi itu. Biarlah kita menunjukkan hidup kita berkualitas. Bagaimana kita bela iman kita. Bagaimana kita tidak terombang-ambing. Bagaimana kita tidak goyah. Bagaimana kita berprinsip. Bagaimana kita menetapkan hati seperti Daniel. Tidak menajiskan diri di akhir zaman ini. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jaga kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kepercayaan Tuhan membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan gara-gara berkat kita jauh dari Tuhan. Emang berkat itu bisa pelihara nyawa kita pada akhir zaman? Emang berkat itu rupanya bisa bebaskan kita dari cengkraman antikris? Emang berkat itu saudaraku bisa kita diselamatkannya ketika Tuhan menentukan hari ini nyawamu akan diambil. Adakah yang bisa melawan Tuhan? Semua pada akhirnya kembali kepada Tuhan. Kalau toh engkau akan kembali kepada Tuhan, kenapa tidak dari awal? Kenapa setelah kita mengalami kesakitan dibuat Tuhan, kenapa kita tidak segera berubah? Apa yang kita pertahankan? Kenapa pola pikir kita seperti pola pikir dunia, hanya dunia, 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 dan dunia? Tuhan bilang, karena engkau sama seperti orang dunia, aku kasih
Bukan sama kau, tapi sama orang dunia. Engkau lebih pingin seperti orang dunia. Ya udah sekalian ku kasih sama orang dunia. Biar tahu rasa kau. Kira-kira begitu gambarannya. Maksud Tuhan.